Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak makan opak, Bu. Enak nggak? Makannya di kota Mekah. Jawab salamnya biar kompak, biar kita semua dapat berkah. Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sini. Nah. Tutup. Ya. Nah. Sampai di mana saya ini? Enggak nih, ngeliat air bening banget air ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim bil jannati hakaza. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alim ulama, para juama, para asatiz, wabil khusus orang tua kita bersama DKM Musolah Baitur Rahman, yakni Bapak RT Darta sekeluarga. Yang saya hormati Bapak Ustadz Iman, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Tatang, dan yang saya hormati Ketua Panitia Perayaan Santunan Anak Yatim, yakni adalah Bapak RT Kosim beserta jajarannya, rekan pemuda dan pemudi remaja Musolah Baitur Rahman, serta yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman, yakni adalah Ibu Fatimah sekeluarga, dan yang saya hormati guru kita bersama, yakni Ibu Ustazah Hajah Halimatus Sa'diyah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya,
Allah sehatkan badannya, Allah barokahkan ilmunya, serta Allah mustajabkan semua doa-doanya. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu yang telah hadir di Mushola Baitur Rahman, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim dan turut bergembira dengan lebarannya anak-anak yatim atau anak yatim piatu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegembiraan kita Allah jadikan wasilah agar kita nanti berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya dan pengikutnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasul atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tidak akan panjang-panjang, dan saya akan berbicara tidak akan lebar-lebar. Saya akan ngomongin yang biasa-biasa aja. Sebab kalau panjang-panjang takut kasihan ibu-ibu. Ntar dia teriak, wow panjang bener gitu dia. Kasihan. Kalau lebar-lebar kasihan bapak-bapak, waduh lebar banget. Udah kayak danau Toba. Makanya lebar kagak, panjang kagak, yang enak yang tengah-tengah. Betul apa betul? Yang enak yang biasa-biasa aja. Betul? Betul. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Rasul, arba'un haqqun 'alallah an la yudkhilahumul jannata wa la yuziqahum na'imuha. Kata baginda Rasul, ada 4 golongan manusia. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4 apa? 4 golongan. Golongan siapa? Manusia. Kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yuziqahum na'imuha, dan tidak juga mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 golongan manusia tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dipasukin? Yang namanya surga masuk sendiri enak, dipasukin juga enak. Namanya juga masuk sendiri silakan, dipasukin silakan. Yang penting masuknya ke yang kagak enak masuknya ke neraka.
Ke neraka masuk sendiri, dipasukin sama aja kagak enak. Tapi yang namanya surga masuk sendiri nikmat, dipasukin juga nikmat. Kenapa? Masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini nanti juga kita dikumpulkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kan enak banget Pak. Kalau kita masuk surga jalan-jalan ketemu RT Darta. Waduh, enak nggak? Enak nggak? Waduh, ada PRT Darta di surga. Alhamdulillah kita bertemu dulu di dunia, kita sering beribadah bareng di musola. Sekarang kita masuk ke surga juga bareng. Alhamdulillah. Dan jangan kaget, memang Pak RT rajin ibadah. Jalan-jalan ke surga ketemu Bapak Kosim, alhamdulillah. Jangan kaget juga, Bapak Kosim rajin ibadah menggerakkan anak-anak muda. Jalan-jalan ke surga ketemu para ustadz, ketemu Ustadz Tatang, Ustadz Iman, jangan kaget. Beliau mah ustadz wajar masuk surga, betul. Betul. Jalan-jalan ke surga bertemu dengan guru kita Ibu Hajah Ustazah Halimatus Sa'diyah, jangan kaget juga. Beliau siang dan malam berdakwah menyampaikan Islam kepada masyarakat luas. Jangan yang kaget kalau kita ke surga jalan-jalan ketemu dongdot. Bu, yang kaget kalau kita ke surga, bapak-bapak masuk surga, jalan-jalan ketemu dongdot, bapak kaget, dongdot kaget. Kata dongdot, lah, ini bapak kok ada di sini, bukan bapak dulu langganan di Tanah Merah. Lah, kok kamu ada di sini, bukannya kamu penghuni Kalimalang? Kata dongdot, emang betul saya penghuni Kalimalang, saya penghuni Tanah Merah. Tapi sebetulnya saya pada saat ingin dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sholat taubat dan taubat saya diterima oleh Allah dan saya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dongdot mati setelah taubat, dimasukkan ke dalam surga karena dongdotnya rajin ibadah dan taubat sebelum rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibuna minal zanbi kama la zanbalah. Orang yang bertobat itu tatkala diterima taubatnya sama seperti orang yang tidak punya dosa. Walaupun dosanya banyak seperti lautan, seperti gunung menjulang tinggi, kalau dia taubat kepada Allah, diterima taubatnya sama seperti orang yang tidak punya dosa. Alhamdulillah. Makanya kita harus rajin sholat rajin banyak baca paling tidak 100 kali kita baca istighfar. Orang yang banyak baca istighfar, di samping dosanya dihapus oleh Allah dan juga istighfar dapat menarik rizki kita. Alhamdulillah. Yang lagi susah baca istighfar biar banyak, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam usahanya. Betul. Betul. Yang lagi banyak utang, banyak istighfar, mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Dan jangan lupa sholat tahajud, dan jangan lupa sholat taubat, dan jangan lupa sholat duhanya. Makanya ibu-ibu suaminya berangkat kerja, ibu-ibu di rumahnya berangkat sholat duha. Betul. Dan kalau ibu sholat duha, doanya biar bener. Jangan doanya, ya Allah, suami saya berangkat kerja, saya doain ya Allah biar usahanya kagak maju-maju, biar usahanya dagangnya kagak laku-laku. Anaknya ngedenger, bu, kenapa ibu sholat duha, kok doanya begitu? Iya, kalau dagangnya maju, usahanya lancar, bapak gua kawin lagi. Jangan. Doanya kita kepada Allah yang baik-baik. Doa mah nggak boleh yang buruk-buruk. Betul begitu.
doa yang baik-baik, doa yang buruk-buruk, masalah suaminya begini begitu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ibu syariatnya adalah cukup satu, dandan yang rapih dan yang cakep. Betul apa betul? Dipandangnya indah, dilihatnya bagus, nggak punya duit tinggal nedeng sama suami, nggak dikasih tinggal utang sama tetangga. Betul begitu? Betul begitu. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 golongan manusia tersebut kata baginda Rasul, siapa sih yang pertama yang tidak mendapatkan surganya Allah dan juga tidak mendapatkan nikmat surganya Allah? Mudminu khamrin. Yang pertama golongan manusia yang nanti tidak akan masuk surga sebelum dia bertaubat kepada Allah, mudminu khamrin, orang yang suka mengkonsumsi minuman keras. Orang yang suka mengkonsumsi heroin, orang yang suka mengkonsumsi khamr. Makanya nih anak-anak muda di musola Baitur Rahman kita dukung. Betul. Ada yang aktif di pengajian, ada yang aktif di marawisnya, bahkan bukan aja keagamaannya, sepak bola dia bisa, walaupun kalah mulu. Mendingan kalah daripada kagak main sama sekali. Betul, betul. Makanya kalau main bola, prakteknya satu, lihat musuh. Kalau musuhnya lebih hebat dari kita, kita pasang formasi 11-1, 1 nyerang, 10-nya jadi kiper. Insya Allah kagak menang, yang penting seri. Betul begitu. Alhamdulillah anak-anak mudanya aktif di keagamaan, di olahraga dan lain sebagainya. Tinggal kita dukung. Ini merupakan salah satu pencegahan agar anak-anak muda kita tidak terjerumus kepada lembah kemaksiatan. Betul, betul. Sebab yang namanya khamr ini waspada, celaka dunia, celaka akhirat. Apa kata baginda Rasul? Al khamru ummul khaba'is. Khamr merupakan induk daripada perbuatan kejahatan. Orang bisa berjudi karena pengaruh khamr, minuman keras. Orang bisa berzina karena pengaruh minuman keras. Orang bisa membunuh karena pengaruh minuman keras. Maka wajar kata baginda Rasul, al khamru ummul khaba'is. Khamr, minuman keras, induk daripada kejahatan. Betul. Faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Kalau dia makan khamr, kalau dia minum khamr, kalau dia mengkonsumsi khamr, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, ditolak sholatnya selama 40 hari. Kita sholat, sedangkan kita masih rajin minum topi miring, masih rajin minum topi jomplang, masih rajin minum ini minum itu yang memabukkan. Sholat kita ditolak selama 40 hari. Nauzubillah min. Makanya Bu, punya anak jangan bikin doang, jagain biar bener. Betul, jagain biar bener. Makanya kata ulama, kalau pengen kita punya anak yang soleh dan solehah, mohon maaf ya, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, di samping rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita berhubungan intim sebelum sperma dikeluarkan, doa dulu. Bu, doa enggak? Pak, masih lama, dikit lagi, jangan lupa doa dulu. Jangan sampai itu nutfahnya, spermanya kagak didoain. Sebab yang namanya nutfah, yang namanya sperma ini cikal bakal manusia. Sebelum dia dikeluarkan masuk rahim ibu, nih suaminya doa, Allahumma z'alni nutfatan zurriyatan thayyibatan. Baru dah trot gitu dah. Ada kayak botol kecap itu.
baru dikeluarin. Kalau nggak bisa doa, ajarin. Kalau nggak bisa doa, sama ibu ajarin. Ibu kan rajin ngaji. Kalau ibu kagak apal, disuruh bapak-bapaknya pergi ke musola. Ngapain ngaji? Supaya apa? Supaya dia hidupnya bisa untuk membimbing daripada keluarganya. Alhamdulillah. Doa kita, ya Allah, jadikanlah sperma ini, jadikanlah nutfah ini zuriatan thayyibatan, keturunan yang baik. Alhamdulillah, punya anak 12 baik semua. Alhamdulillah. Yang satu jadi menteri, yang satu jadi bupati, jadi anggota dewan, jadi polisi, jadi jenderal. Kenapa? Akibat daripada kita rajin doa dan akibat kita pada saat hubungan intim nutfahnya dikeluarkan, tapi kita doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Jadi golongan umat manusia yang nanti pada hari kiamat yang tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yakni adalah orang yang suka minum minuman keras. Makanya kita cegah, makanya kita harus cegah sebaik mungkin anak-anak kita jangan sampai kenal daripada minuman keras yang memabukkan. Kita cegah dengan maksimal, kita cegah dengan baik, dan kita arahkan berangkat ke musola, berangkat ke majelis talim. Untuk apa? Untuk ngaji. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah Bu, di mana-mana banyak pengajian. Kalau saya zaman dulu ngaji susah, jarang yang mengadakan pengajian. Kalau sekarang setiap sore dari bedung asar sampai bedung isya pengajian banyak bener. Ya, di musola ada pengajian, di tempat saya juga alhamdulillah ada pengajian. Ya nggak apa-apa, semakin banyak tempat pengajian suatu kampung, semakin berkah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Di sana ngaji, di sini ngaji, di mana-mana. Di sana ngaji, di sini ngaji, di mana-mana. Di sana ngaji, di sini ngaji, di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Senin ngaji, hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai Senin lagi ibu-ibu rajin ngaji. Makanya bajunya banyak bener di rumah. Ada yang warnanya kuning, hijau, merah, biru. Itu semuanya belum pada impas itu. Gampang. Alhamdulillah. Yang penting bajunya untuk ngaji. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, golongan umat manusia yang nanti tidak mendapatkan surganya Allah yang suka mengkonsumsi khamr. Lalu yang kedua, wa akilur riba, orang yang suka makan harta riba. Apa sih riba? Riba itu bertambah, meminjamkan barang, meminjamkan sesuatu, tapi dia berniat minta tambahannya dari yang meminjamkan tersebut. Kalau yang ngasih mah nggak apa-apa. Saya dikasih pinjam 1 juta, alhamdulillah 2-3 bulan nih saya balikin 1 juta, cuma ini manis 100.000 untuk sedekah, 200.000 untuk sedekah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan ada tambahannya, itu termasuk riba dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita gober aja nih supaya jangan sampai bentrok sama asar. Yang ketiga, golongan umat manusia yang nanti pada hari kiamat enggak masuk surga, yakni adalah wa akilul yatim bi ghairi, yakni adalah orang yang makan harta anim bi ghairi hakin, orang yang makan harta anak yatim bi ghairi hakin, dengan tanpa hak. Orang yang makan harta anak yatim tanpa hak, maka orang tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah di sini mah jangankan makan harta anak yatim, tapi justru kita menyumbang untuk kebaikan anak yatim. Alhamdulillah. Ada yang nyumbang 1.000, ada yang nyumbang 20.000, ada yang 100.000. Silakan, yang punya harta sumbang dengan hartanya untuk anak yatim, bagus. Yang punya tenaga
sumbang tenaganya untuk anak yatim. Alhamdulillah, yang punya pemikiran, yang punya ilmu, silakan disumbangkan ilmunya untuk anak yatim. Alhamdulillah, boleh dengan hartanya, boleh dengan tenaganya, boleh dengan ilmunya atau dengan pemikirannya. Apa yang kita sumbangkan buat anak yatim, buat orang kaya, untuk mereka hartanya dikeluarkan. Alhamdulillah. Orang yang makan harta anak yatim bigoiri hakin, tanpa hak, ini adalah mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, saya punya anak yatim, memelihara anak yatim, dititipkan anak yatim, tapi saya miskin, tapi saya susah, tapi saya fakir. Apakah boleh makan harta anak yatim? Boleh, cuma dengan syarat bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa in kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu miskin, falyakul, boleh makan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang kagak boleh, wa in kana goniyan, yakni adalah orang yang goni, orang yang kaya, itu dilarang untuk makan harta anak yatim. Kalau mereka hidupnya miskin, silakan makan harta anak yatim, tapi dengan cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Kalau anak yatim makannya telur, dia pun harus sama makannya telur juga. Jangan sampai anak yatim dikasih beseknya telur dibelah 4, dianya makannya ke KFC. Kagak boleh, kagak seimbang. Anak yatim makan telur dibelah 4, dia makannya ke SGC. Makan apa tuh? Makan KFC. Satu porsinya 50.000. Anak yatim makan telur aja dibelah 4. Itu nggak boleh. Jadi orang yang makan harta anak yatim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat mereka yang miskin itu boleh dengan cara yang baik, tidak berlebihan. Boleh-boleh saja asalkan dia hidupnya dalam keadaan miskin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap tahun, setiap musola, setiap masjid, setiap kampung mengadakan santunan anak yatim. Betul. Mudah-mudahan orang yang telah menyantuni anak yatim dengan apa saja, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pemikirannya, maka nanti di surganya Allah mereka ini dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaja. Kata baginda Rasul, saya bersama orang yang menyantuni anak yatim hakaja, di dalam surga seperti ini, seperti telunjuk dan jari tengah. Artinya sangat dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita dekatnya sama Nabi, Pak, insya Allah kita itu adalah mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah. Bahkan orang yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh cinta dan kasih sayang, mereka mendapatkan keberkahan, mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada anak yatim diusap palanya. Tapi jangan usap pala doang, keluarin dompetnya. Palanya doang diusap-usap, udah palanya botak lagi itu bocah. Palanya diusap-usap 12 kali. Kata bocah, ini pala saya kekuatan botak begini Pak, mana amplopnya Pak? Usap palanya, ambil dompetnya, sisihkan buat anak yatim. Alhamdulillah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa? Adalah mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, yang menghardik anak yatim, yang menjolimi anak yatim, wala yahudu ala to'amil miskin, dan mereka adalah orang yang senantiasa tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Makanya ada anak yatim harus kita cintai, harus kita sayangi. Bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, bukan setiap hari, tapi setiap saat ada anak yatim kita sayangi. Walaupun cobaannya berat banget. Anak yatim Pak, Masya Allah, ada yang begini, begitu, begana, begono. Kalau begana mendingan enak Bu, kalau begana mah. Kalau begana, begono ini yang gak enak.
Itu ujian buat kita. Menemukan anak yatim nakal, panggil, kasih nasihat. Jangan begitu ya. Nggak boleh kita menghardiknya, menyakitinya, nasihati. Kenapa? Ujian buat kita. Karena kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemukan anak yatim yang nakal, panggil, nasihatin. Jangan begitu. Terus nggak usah bosen, nggak usah kita aral, nggak usah kita putus asa. Tetap berikan nasihat. Karena kebanyakan 90% kita bertemu dengan anak yatim, hati kita dongkol. Betul. Hati kita kesel, itu ujian buat kita. Buru-buru kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Jangan sampai anak yatim, masya Allah, kita jolimi sampai melukai fisiknya, apalagi melukai hatinya. Betul. Sebab kalau hatinya tergores, mohon maaf, 1-2 tahun gak bakal hilang, Bu. Seumur hidup dia bakal ingat, wah nih orang ini nih saya lu dijitak HP benjol lah, itu kan ingat terus tuh dia. Makanya kita buru-buru istighfar, jangan sampai kita menyakiti anak yatim. Walaupun perasaan kita kesel, buru-buru kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang terakhir, golongan hamba Allah yang tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yakni adalah wal aku liwalidayhi, yakni adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita punya orang tua, silakan kita takjimi orang tua kita. Ini adalah berkah sepanjang masa. Yang namanya orang tua berkah sepanjang masa, baik masa hidupnya ataupun masa setelah beliau telah meninggal alam dunia ini. Tetap keberkahan ada pada kedua orang tua kita. Cari ridhonya Allah.